Kira-kira di mana ya tempat untuk mengetahui devosi Fransiskan secara lebih mendalam? Oh, ini dia. Pasti ini tempatnya. Coba saya masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Barangkali ada yang bisa membantu saya di dalam. Frater, Hai saudara, apa kabar? luar biasa Frater. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Frater, sebenarnya saya itu tertarik dengan devosi Fransiskus dari Assisi. Jadi saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai devosi tersebut. Oh, kalau mengenai devosi, lebih baik kita bicara di dalam biar lebih adem. Bagaimana? Oke, baik Frater. Selamat pagi para Frater. Selamat pagi, saudara. Silakan duduk, saudara. Jadi begini para saudara, kehadiran saudara kita ini, dia mau mengetahui lebih dalam mengenai devosi tentang Santo Fransiskus. Jadi begitu. Oh, oke. Baik, saudara. Sebelum saudara tahu lebih dalam mengenai devosi Santo Fransiskus, alangkah baiknya kita lihat bersama tentang sejarah hidup dari Santo Fransiskus itu sendiri dulu. Jadi, secara garis besar, Santo Fransiskus itu lahir di Assisi tanggal 5 Juli 1182. Dan Santo Fransiskus juga meninggal di Assisi pada tanggal 3 Oktober 1226. Masa muda Santo Fransiskus itu ya bisa dikatakan sedikit melenceng dari iman Kristiani. Santo Fransiskus juga dikenal sebagai pemuda yang sering mabuk-mabukan. Intinya tidak memanfaatkan prinsip hidupnya secara lebih baik. Jadi oleh karena sebuah pengalaman iman yang dialami oleh Santo Fransiskus, serta-merta Santo Fransiskus mengalami satu perubahan yang drastis. Jadi kehidupannya yang sebelumnya ya bisa dikatakan sedikit melenceng, ini ia mulai satu perubahan yang baik dan tertata. Secara khusus dia mulai mengikuti dan mengimani Yesus Kristus itu sendiri. Santo Fransiskus juga mengalami berbagai perubahan, bagaimana gaya hidupnya benar-benar mengikuti dan menepati Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Baik karena pertobatannya yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya Santo Fransiskus mendapat stigmata atau luka-luka yang sama persis diterima oleh Yesus Kristus, yakni luka-luka pada tangan, kaki, dan lambungnya. Dari kekudusan hidup Santo Fransiskus, banyak orang yang mulai mengagumi dan menaruh hormat dengan cara berdevosi secara khusus kepada Santo Fransiskus. Sekiranya untuk saudara lihat lebih dalam mengenai devosi kepada Santo Fransiskus, saya berikan kesempatan kepada saudara Sever untuk menjelaskan kepada saudara tentang devosi itu sendiri. Oke, baik saudara, kita berbicara mengenai devosi. Yang kita ketahui bersama itu biasanya ada yang dilakukan selama 9 hari, ada juga yang dibuat selama 3 hari. Lalu devosi untuk Santo Fransiskus ini sendiri dibuat dalam 9 hari. Dalam 9 hari itu sudah ada teks yang sudah disusun sedemikian rupa yang tujuannya untuk dipakai berdoa bersama Santo Fransiskus. Nah, di dalam teks itu sendiri ada hal-hal yang menarik yang perlu untuk dilihat juga berdasarkan hari-hari yang dipakai untuk mendoakan novena itu atau devosi sendiri. Yaitu hari pertama itu untuk kerendahan hati dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Lalu hari yang kedua
itu untuk melihat dan menyadari perintah Kristus sendiri dalam kehidupan kita. Lalu hari yang ketiga, dalam sepanjang hari itu kita memberikan perhatian kita khusus kepada Allah dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Lalu hari yang keempat, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita, itu terkait dengan hal-hal yang baik. Lalu hari yang kelima itu sama dengan hari-hari sebelumnya, itu melakukan hal-hal baik. Itu seperti menegaskan kembali hari-hari sebelumnya. Lalu hari yang keenam itu membuang hal-hal buruk yang ada dalam kehidupan kita. Lalu hari yang ketujuh itu bagaimana kita melihat dan meniru teladan Yesus dan Santo Fransiskus yang kita doa bersama atau berikan devosi melalui perantaraan dia. Lalu hari yang ke-8 itu membantu kita dan sesama untuk hidup dalam kasih Allah. Dan hari yang ke-9 itu terkait dengan rasa syukur kita dan juga dapat membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Lalu untuk sekedar catatan bahwa devosi ini dilakukan sebelum perayaan atau peringatan Santo Fransiskus Asisi sendiri, dan itu dilakukan pada hari atau jam yang sama, pada jam-jam yang sama yang telah ditentukan. Mungkin seperti itu saudara yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jadi, frater, ngomong-ngomong, apa tujuan dari devosi kepada Santo Fransiskus ini? Baik saudara, tujuan dari berdevosi itu sendiri mengantar setiap pribadi untuk dekat kepada Allah, terutama semangat hidup dari Santo Fransiskus menjiwai setiap pribadi yang ingin berdevosi kepada Santo Fransiskus. Itu saja, terima kasih. Begini saudara, berkaitan dengan devosi Santo Fransiskus dari Asisi, membuat seseorang yang mendoakan devosi itu semakin didekatkan kepada Allah dengan semangat pengorbanan melalui Santo Fransiskus Asisi itu sendiri. Jadi begitu kesimpulannya saudara. Baik, terima kasih kepada para frater semua yang sudah menjelaskan mengenai devosi kepada Santo Fransiskus. Penjelasannya sangat bermanfaat dan membantu saya dalam kehidupan doa saya, juga dalam perkembangan iman saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para frater semua. Oke.